Haleluya, kebenaran hari ini. Yesus ditolak di Nazaret. Markus pasal yang ke-6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulangkah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Puji Tuhan, Yesus tidak melakukan banyak mukjizat di Nazaret. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana. Yesus tidak dapat melakukan satu mukjizat pun di Nazaret. Kenapa? Karena orang-orang Nazaret menolak Yesus. Ketika Yesus pergi ke kampungnya, orang-orang kampungnya tahu siapa Yesus, siapa bapaknya, siapa saudara-saudaranya. Mata mereka melihat setiap hari saudara-saudaranya Yesus, ibunya Yesus, yaitu Maria dan Yusuf. Dan ketika mereka melihat, mereka berpikir, ini manusia biasa, ini Tuhan, ini bukan apa-apa. Jadi ketika Yesus datang memberitakan kabar baik dan Yesus ingin melakukan mukjizat, dan itu tidak pernah bisa terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Mukjizat bisa terjadi dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Yesus. Ketika kita mau menerima Yesus, kalau mukjizat ingin terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, engkau harus membuka hati kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Karena percaya adalah pintu untuk kita menerima mukjizat dan perkara-perkara ajaib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari undang Yesus di hati kita dan terima mukjizat dari Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, ketika engkau datang kepada Yesus, engkau datang kepada sumber hidup yang pasti. Yesus satu-satunya kepastian dalam hidup ini. Ketika engkau sedang bimbang, ketika engkau sedang tidak punya jalan, ketika engkau sedang tidak punya kepastian, datanglah kepada Yesus Tuhan kita, Allah yang besar itu, karena dialah kepastian dalam segala hal. Terimalah Yesus di hati kita. Saya mengajak kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, setiap kami yang mendengar, oh Bapa Tuhan, jamah mereka yang sedang bimbang hari-hari ini, mereka yang sedang bergumul hari-hari ini, mereka yang sedang berdoa hari-hari ini, menantikan pertolongan dan mujizat Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan Engkau buka jalan mujizat terjadi. Yang sakit Tuhan jamah, lewat mereka dengar ini Tuhan, mujizat kesembuhan tanda ajaib terjadi, pintu sorga dibuka, berkat dicurahkan di dalam nama Yesus. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Terima dengan imanmu sekarang. Aku deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah, 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 jadilah demi nama Yesus. Allah yang berkuasa sudah melakukan mukjizat lewat iman saudara di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.